Teknologi dan hadirin yang saya hormati, kemudian saya buka kembali. Tolong kami dipersilakan masuk ke dalam sidang. Saudara Romo Bebus, Saudara Bagus Jodi Kamayan Jaya, Teknologi telah bersidang memperhatikan nilai-nilai yang telah tadi, mulai dari nilai pelaksanaan mata kuliah, nilai ujian naskah disertasi yang sering disebut dengan ujian tertentu, dan nilai ujian disertasi pada sore ini. Mana saudara telah mempertahankan disertasi saudara dengan baik, dan juga saudara telah belajar begitu serius sehingga saudara relatif bisa menyelesaikan tugas saudara dalam waktu yang singkat. Maka Teknologi sepakat untuk menyatakan bahwa saudara lulus pada program doktor, program pada atas nama Rektor Ketua Senat Universitas Pajajaran, saya ucapkan selamat atas keberhasilan saudara. Sampaikan pula ucapan selamat ini bagi keluarga, bagi orang tua, bagi guru-guru dan pemimpin saudara, serta semua pihak yang telah membantu saudara untuk menyelesaikan program doktor di lingkungan Universitas Pajajaran. Mudah-mudahan keberhasilan saudara pada sore ini akan diikuti dengan keberhasilan lainnya, terutama di dalam pengembangan ilmu yang menjadi perhatian saudara. Gelar doktor tidak akan diberikan di sini, tetapi pada wisuda saat saudara dilantik yang menjadi doktor saudara akan diserahkan langsung oleh Rektor Universitas Pajajaran. Wisuda yang paling dekat direncanakan pada akhir November tahun 2007 ini, dan untuk mengikuti wisuda, saudara diharuskan mengisi formulir, melengkapi syarat-syarat yang sudah ditentukan, termasuk naskah disertasi yang sudah disempurnakan kembali. Perlu saya tambahkan bahwa naskah disertasi yang akan dijadikan referensi adalah yang diserahkan pada saat saya ketahui kepada program pada saja. Sebelum sidang ini saya tutup, mungkin saudara akan menyampaikan sepatah dua patah kata berkaitan dengan keberhasilan saudara sore ini, dan saya percaya saudara bisa menggunakan waktu maksimal 5 menit. Silakan. Yang terhormat dan yang amat berbahagia, Profesor H.A. dari Sekolah Dr. M.A.PhD yang amat berbahagia sebagai Ketua Sidang, dan Sekretaris Sidang Profesor Dr. Kusriyati, promotor, para tim komponen ahli, para perwakilan guru besar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala rahmat dan izin sehingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan seluruh rangkaian program ini. Penulis disertasi ini semuanya atas dorongan, bimbingan, pengarahan, dan bantuan dari segala pihak kepada saya. Tetapi sebagai ungkapan rasa terima kasih dan menghargai yang tinggi-tingginya, penulis ini disampaikan kepada Ibunda Profesor Dr. Haja Juhaidah Hasan Sarjana Hukum, selaku Ketua Tim Promotor yang telah dengan sabar dan tiada hentinya membimbing dan mengarahkan dan mendorong penulis tetap bersemangat dalam menyelesaikan disertasi ini. Ya, sungguh besar saya berhutang budi pada beliau, karena manusia diberi kemampuan oleh Tuhan untuk berharap dan berharap sampai kemudian berharap untuk mengambil kelopak kelalaian dari matanya sehingga dapat menyaksikan diri sejati. Ibu Juhaidah dalam bimbingannya selalu mengajar kepada saya dalam pendidikan, perkembangan, pikiran setapak demi setapak langkah dan pengalaman ilmiah yang intelektual melangkah lagi ke pelaksanaan intelektual. Spiritual menjadi penunjuk. Saya ingat, winners see light in the darkness, losers see only darkness. Orang yang sukses melihat cahaya dari kegelapan, dan orang yang gagal hanya melihat kegelapan. Semangat Profesor Dr. Juhaidah Hasan yang tidak terkanggung oleh pemberitaan perjuangan dan meraih sesuatu dan dinding rumah besar bagian para Profesor Dr. Juhaidah Hasan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi selama ibunda berbicara. Ucapan terima kasih juga boleh disampaikan kepada Profesor Dr. Haji Romli Atman Sasmita, SHLM, selaku anggota tim promotor, juga sebagai koordinator program studi ilmu pakar
pakar ilmu korupsi. Dan telah memberikan waktunya di sela-sela saya berterima maaf. Beliau betul-betul memberikan banyak arahan saya, sepi dalam kata, sehingga saya mengucapkan kadang-kadang begitu kemana-mana dan belepotan. Saya kadang-kadang tidak tahu beliau ada di mana. Bahkan saya sempat membantunya tanpa tahu beliau membawa jasnya yang ketinggalan di dalam hotel. Tapi beliau tidak tahu. Selain padat, kami juga sampai lupa kalau pada suatu seminar jasnya sering tertinggal. Sangat pakar, beliau selalu memberikan pengalaman dan bimbingan pada penulis. Ini menjadi hasil yang baik dengan mengajarkan bahwa winners solve problem, but losers dissolve problem. Haji mana anak binatang sarjana hukum magister selaku anggota motor yang meluangkan waktu untuk mengarahkan dan membimbing penulis selama membagi pengalaman beliau. Kesederhanaan tetapi juga kritis yang beliau ajarkan membuat penulis bangga memiliki seorang promotor seperti Profesor Umar. Begitu arif dan sederhananya membuat penulis malu, andai kata penulis tidak sederhana seperti dia. Pada kesempatan ini perkenalkan penulis mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Pajajaran, Profesor Dr. Gajar Universitas Indonesia yang memberikan kesempatan, Direktur Program Pasca Sarjana, Bapak Profesor Jajar Saifullah. Sebetulnya kenalan pertama saya dengan Pak Jajar. Tapi Pak Prof Jajar ini memancing saya untuk mengikuti beliau ke Universitas Indonesia. Padahal pada saat itu kami bertemu Prof Jajar di Buka. Saya diundi kemudian dengan permata. Saya melihat dan sama-sama kami di Universitas Victoria di New Zealand. Dan saat itu saya tertarik. Kebetulan saya masuki UNPAD dan saya ketemu beliau. Beliau banyak mengajarkan saya tentang pemahaman falsafah yang mengatakan terima kasih Prof Jajar. Beliau memberikan kesempatan kepada penulis sehingga menyelesaikan disertasi ini sampai malam. Kadang-kadang beliau dengan senyum yang malam, dengan emosi yang datar. Tetapi ketika beliau membuat saya betul-betul menjadi seorang harus berdisiplin. Sehingga pada suatu malam jam 10 malam 3 kali saya ketemu beliau, saya akhirnya disuruh pulang karena harus kesepan. Dan ini menunjukkan betapa disiplin itu suatu hal yang baik. Dan dengan dinginnya tetapi juga arif, dia juga mengajarkan kepada saya betapa berbaliknya satu ke emosi yang datang adalah bisa kesempatan. Terima kasih Profesor Dr. Ahmad Mujahid Ramli yang telah memberikan kesempatan pada penulis menyampaikan disertasi ini. Kemudian di tengah yang menjadi orang ahli yaitu Profesor Dr. Haji Nen Ambar SEMJ. Beliau begitu membuat saya memukau dengan perjalanan beliau sejak muda yang lunjau dari Takengon sampai di luar negeri. Beliau ceritakan betapa jatuh bangunnya, betapa membutuhkan suatu perjuangan tersendiri untuk mencapai suatu cita-cita. Dan ada satu yang saya penting di dalam kesibukan beliau menghargai bahwa kesehatan adalah hal yang utama. Beliau mengajarkan pada saya, bahkan saya cukup menunggu untuk pada time-nya, beli pada time waktunya untuk beliau dengan mengajarkan saya. Begitu juga Profesor Dr. Yuda Bakti dan administratif. Saya merasa kalangan aparat kita, aparat jajaran Departemen Keuangan, Direktur Jenderal Perhubungan, mungkin tidak asing lagi dan Ibu Ibrahim kita yang sampai. Beliau begitu mumpuni untuk hal-hal perpajakan. Saya melihatnya beberapa penulisan-penulisan bahkan pemikiran dari disertasi saya banyak terinspirasi oleh tulisan beliau untuk memberikan arahan-arahan. Kembali lagi saya berkesempatan ini terima kasih buat Ibu yang mengamati. Dan last but not least adalah dan jajaran yang besar adalah Ibu Dr. Suprabas Karwati Jayaniasa. Beliau dalam fungsinya sebagai sekretaris ketua program Doktor Ilmu Hukum Universitas Pajajaran. Selama saya di Bandung, saya kehilangan atau saya sesaat dulu sudah saya telepon sama Ibu Sekar. Itulah Ibu Sekar yang sering bukan teman-teman saya saudara. Itulah Ibu Sekar yang selalu membimbing saya ke sana ke sini dengan hati dan selalu membantu setiap saya kesulitan. Bahkan beliau yang memberitahu jalan-jalan di mana jalan-jalan setiap profesor yang ada. Saya rasanya baru bertemu dengan Ibu Sekar. Saya rasanya ada saudara Ibu yang sudah lama yang baru ketemu lagi. Kemudian pada rekan-rekan penulis komunitas jika di UNPAD khususnya juga sebagai Bapak manggil saya Bapak Jambung Sejawati LLM.
atas bantuan beliau, atas arahan beliau, khusus kepada ayah anda Haji Tubagus Ahmad ini sifatnya terhidayah yang selalu memanjatkan doa dalam setiap sholatnya pada penulis. Pada kesempatan ini penulis sangat merasakan bahwa beliau hanya memberikan semangat, mengajarkan kepada putra-putranya bahwa kejujuran adalah hal yang utama. Kalau Suyah dan almarhum yang dengan ikhlasnya telah memperjuangkan pendidikan dua putra-putrinya. Saya mungkin agak kasar karena ibu saya lah yang kalau malam kalau ibu saya berdoa untuk saya, dia mengucapkan itu kebiasaannya bapak-bapak, bahwa dia ada budaya kalau habis sholat tahajud dia keluar ke lapangan gelap dan dia minta temenin saya dari mulai kecil. Saya itu adalah dia kerudung dengan kerudung karena kalau tembun dia selalu memohon supaya saya bisa jadi orang yang terbelajar. Akhirnya ucapan terima kasih dan pengertian dukungan doa penulis juga sampaikan kepada anak-anak kita. Ratu Abigail Auditi, silakan berdiri. Anak saya nomor satu ini adalah mahasiswi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang kebetulan di Lobi-Lobu pada saat sekarang anak kemarin baru masih jaga di rumah sakit dan koas. Kemudian Tubagus Abibawa Anagata Prabu, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pajajaran. Kemudian juga anakku yang bungsu Tubagus Abiyoga Raksaka dari SMA Al-Azhar, serta ibunya Dr. Tia Elianiti, spesialis kuliah kami, yang selalu mengerti sabar dan selalu menunggu sabar dan kesibukan penulis dalam menyelesaikan disertasi. Harapan penulis semoga disertasi ini dapat memberikan manfaat baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan, ilmu hukum khususnya, dan kepentingan pengaman hukum pajak dari Indonesia pada khususnya. Disadari bahwa banyak kekurangan di sana sini dan masih banyak jauh dari kata sempurna. Untuk itu saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada suatu kesalahan. Di sini Anda mengucapkan terima kasih Profesor Dr. Haji Ateng Kapuri. Mohon maaf. Terima kasih Bapak Unen Amran yang saya hormati yang terhadap Bapak Profesor Dr. Haji Ateng Syafruddin sarjana hukum. Saya mohon maaf, dua kali mohon maaf. Pertama saya minta maaf karena saya belum mengucapkannya, dan yang kedua adalah saya mohon maaf karena ini harus diingatkan oleh Prof. Saya ucapkan terima kasih buat guru besar Bapak Profesor Dr. Haji Ateng Syafruddin sarjana hukum. Beliau ini mungkin yang paling sepuh di antara kita semua karena usianya yang sudah begitu lanjut, tetapi beliau masih semangat menghadiri sidang bisa juga memuji seperti beliau, sehat walafiat seperti beliau, insya Allah. Juga saya pada kesempatan ini ada lagi yang lupa, mungkin karena tadi jajaran akademisi adalah Profesor Rahman yang memberitahu, saya ada lupa dan saya tidak ada yang memberitahu. Saya berharap dan memberitahu terima kasih saya pada Profesor Dr. Gunadi yang juga memberikan suatu arahan semangat buat saya. Terima kasih, saya begitu didorong nurani saya pada saat beliau mungkin satu-satunya dari jajaran juga daerah wajah yang S1-nya akuntan, tetapi S3-nya hukum. Saya mengikuti jejak beliau. Akhirul kalam, mungkin karena waktu jual saya mengisahkan terima kasih. Juga selain ini saya ucapkan juga terima kasih karena mohon maaf karena saya selalu begitu menggebu-gebunya sehingga banyak yang keluar. Terima kasih saya juga kepada selain Bapak Jagung yang hadir, Pak Kanwil di wilayah saya sekarang lagi berdiri, yaitu Pak Kanwil Jawa Barat, Bapak Dr. Pandu Basari MA. Terima kasih. Harinya Mas Pandu sama-sama saya berjajaran jajaran panjang ini. Begitu juga tidak lupa saya selalu diingatkan, tapi juga saya selalu mencoba untuk meminta maaf kepada Bapak Ahmad Tuhari yang selama ini kami selalu terdukung oleh kata-kata filosofisnya yang tinggi, baik dari filosofi tentang keluarga, tentang bagaimana berkarir dan berhak. Demikianlah, barangkali tidak ada yang lupa buat teman-teman lain dan dari tolak yang saya sebutkan di sini. Sudah cukup apa yang sudah saya sebutkan, saya pikir sudah mewakili. Kembali saya mengharapkan mudah-mudahan hal ini bisa bermanfaat buat orang banyak, membuat gembira orang banyak, juga bermanfaat apa yang pernah saya lakukan dan saya kerjakan buat manusia. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya tidak mengingatkan waktu, ya karena sudah 4 kali 5.
Baiklah, dengan memanjatkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala serta ucapan terima kasih kepada penghuni dan hadirin, maka sudah ujian dinyatakan selesai dan sudah akan tutup. Untuk selanjutnya, saudara peserta keluarga dan pimpinan lembaga di mana saudara membagikan diri dipersilahkan untuk berdiri di depan untuk memberi ucapan selamat dari kami dan hadirin. Sekian, billahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I found a love for me. Darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, we're listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Well, I found a woman stronger than anyone I know. She shares my dreams. I hope that someday I'll share her home. I found a love to carry more than just my secrets, to carry love, to carry children of our own. We are still kids, but we're so in love, fighting against all odds. I know we'll be alright this time. Well, darling, just hold my hand, be my girl, I'll be your man. I see my future in your eyes. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. Pajak sebenarnya bisa disandera sebagai upaya paksa dari pemerintah agar membayar hutang pajaknya kepada negara yang dalam bahasa hukum disebut gizling jika si wajib pajak ingkar janji memenuhi kewajibannya kepada negara. Tunggakan pajak menurut data Ditjen Pajak hingga tahun 2005 sebesar 25,5 triliun rupiah, dari 4 tahun sebelumnya hanya 14,8 triliun rupiah. Kewajiban wajib pajak secara sadar melunasi hutang pajaknya tampaknya belum memasyarakat, sehingga kantor pajak harus pula membuat strategi baru dan jitu untuk memungut pajak khususnya dari pengusaha terindikasi sebagai pengemplang pajak. Menurut Dr. Tubagus Jodi Rawayan, pemerintah baru 2 kali memberlakukan gizling terhadap wajib pajak pada tahun 2003 dan ternyata hasilnya ada peningkatan penerimaan pajak 16 hingga 23 triliun rupiah karena menimbulkan efek jera. Oleh karena pajak adalah hutang kepada negara, maka akibat hukumnya wajib pajak bisa disandera
dan tidak bertentangan dengan undang-undang bahkan tidak melanggar HAM, tegas Dr. Jody dalam sidang akademis S3 di Universitas Padjadjaran Bandung kemarin. Ini untuk lebih berkeadilan diperlukan sesuatu yang transparansi. Transparansi adalah bukan satu sisi atau satu pihak saja, tetapi di mana wajib pajak dan aparat tentunya di tengahnya adalah keputusan pengadilan hakim. Jadi bisa juga dengan hakim ad hoc, jadi nggak terlalu lama kan, gitu kira-kira. Dalam sidang program doktornya, Jody yang didampingi tim promotor diantaranya Profesor Dr. Juhaidah Hasan mempertahankan disertasi penyanderaan yang berkeadilan dalam sistem perpajakan Indonesia sebagai upaya peningkatan penerimaan negara dengan pimpinan sidang program doktor pasca sarjana Unpad Profesor Dr. Jaja Saifullah PhD. Kita lanjutin lagi Expo Siang bersama Hilbram dan juga Anya. Setelah tadi Putri Patricia tanpa sedikit emosi, sekarang giliran satu lagi selebriti para pesohor kita yang juga lagi agak-agak gimana gitu perasaan. Nain? Nggak tahu. Pembuktian intelektualitas dengan meraih sebuah gelar pendidikan ternyata menjadi pilihan bagi beberapa pelaku seni di tanah air. Sebut saja pejabat sekaligus bintang sinetron Tubagus Jody Rawayan Antawijaya, artis dan presenter Alia Rohali, serta mantan vokalis Ada Band Baim. Meski perjalanan karir mereka terbilang lancar, nyatanya mereka memiliki motif lain mencapai pendidikan tinggi. Nah, semua filosofis yang alam semesta ini, semua filosofis dari kegiatan kita sehari-hari, dari katakanlah kita sehari-hari berkomunikasi dengan manusia, dengan alam, dengan pekerjaan, man to man, komunikasi, dan hal-hal yang humaniores semua, itu berujung pada satu pemikiran basic philosophies of thinking. Ya, basic philosophies of thinking ini kita ujungnya adalah kita diakui sebagai seorang pemegang gelar Doctor of Philosophies. Itu cuma saya yang pengen. Meski gelar doktor sudah diraih, bagi Tubagus hasratnya berkesenian tidak akan pernah berhenti mengalir di hidupnya. Dengan berkesenian, pemain sinetron senior ini merasa kesehatannya tetap terjaga. Berkesenian itu never ending story ya. Never ending story berkesenian itu benar-benar apa istilahnya tuh arts. Profesor Dr. Paulus Effendi Lotorlung SHMH, Yudisium dengan pujian. Nama Tubagus Jody Rawayan Antawijaya, bidang ilmu hukum, tim promotor Profesor Dr. Juhaidah Hasan, Profesor Dr. Harumdi Atma Sasmita SHLM, Profesor Dr. Harumana Amanwinata SHMH, Yudisium dengan pujian. Nama Miras Bataribu, bidang ilmu ekonomi, tim promotor Profesor Dr. Hadiah Kiarana Aryawati SEAKMS, Dr. Hadiah Ilya Apriani SENSAK, Dr. Ratnain Insinyur MSc, Yudisium memuaskan.
Nama Mahdalena, bidang ilmu ekonomi, tim promotor Profesor Dr.